terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar saudara? Selalu mendoakan yang terbaik untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Nah saudara, banyak orang takut mendengar kata pulang. Apalagi jika dikaitkan dengan frasa pulang ke rumah Bapa. Wah, betapapun kita ini percaya kepada Tuhan ya, tetapi kalau mendapatkan gelar pulang ke rumah Bapa itu rasanya, aduh jangan dulu deh, ya jangan saya dulu begitu. Tapi saudara, sebetulnya kata pulang ini mengandung makna yang dalam sekali. Pulang berarti kembali ke tempat yang semestinya. Kalau kita punya rumah di Semarang, lalu kita bekerja di Surabaya, maka perlu ada saatnya kita pulang ke Semarang. Jangan di Surabaya terus. Kenapa, saudara? Karena di Semarang ini ada orang-orang yang begitu rindu menantikan kepulangan kita. Mereka yang ditinggal di Semarang ini menanti-nanti kapan kau pulang. Karena kami rindu untuk berkumpul lagi dengan engkau. Kami rindu untuk melakukan aktivitas bersama dengan engkau. Kami rindu untuk memeluk dirimu. Kami rindu untuk melihat wajahmu langsung dan seterusnya. Jadi pulang ini menggambarkan sebuah sukacita yang besar karena kita kembali ke tempat yang semestinya, di mana di situ ada orang-orang yang begitu merindukan kepulangan kita. Tapi saudara, pulang juga berarti bisa beristirahat. Setelah kita berjerih lelah di luar rumah, melakukan segala macam pekerjaan kita, dan saatnya ketika kita pulang, kita bisa rebahan, kita bisa beristirahat dan memulihkan segala keletihan kita, supaya esok hari kita siap lagi untuk berkarya. Nah saudara, tetapi agaknya ada begitu banyak orang yang enggan atau takut untuk pulang. Ada anak-anak yang tidak nyaman untuk pulang ke rumahnya, karena selalu saja berselisih pendapat dengan orang tuanya. Nanti kalau saya pulang, saya berdebat lagi, saya marah lagi, dan saya tidak nyaman. Saya lebih baik tinggal di luar, entah di rumah teman atau dimanapun itu. Ada banyak istri-istri yang merasa takut untuk pulang karena suaminya selalu siap berlaku kasar terhadapnya. Daripada saya babak belur, lebih baik saya pergi dari rumah dan tidak pernah pulang. Ada juga banyak anak Tuhan yang takut untuk pulang kepada Bapa karena ia telah melakukan kesalahan yang fatal. Merasa tidak layak, disangka Bapa tidak akan menerimanya lagi karena kesalahannya itu mendatangkan dampak yang begitu pelik dan mendatangkan kesukaran bagi banyak orang atau orang-orang yang dikasihinya. Dan ada juga anak-anak Tuhan yang malas, enggan untuk pulang karena di luar sana lebih banyak hal yang menarik, merasa bebas, tidak ada aturan-aturan dari Bapa, tidak ada batasan-batasan, dan saya bisa bebas berfoya-foya melakukan apa yang saya senangi. Nah saudaraku, oleh karena itu, untuk bisa pulang, itu membutuhkan tekad yang kuat dan keberanian yang bulat. Ya, tekad dan keberanian inilah yang dapat menolong kita untuk pulang ke tempat yang semestinya. Seperti halnya dialami oleh anak bungsu yang diceritakan dalam perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Lukas 15 ayat 11-32. Seorang anak bungsu yang sudah berlaku tidak baik terhadap ayahnya, yang sudah menghambur-hamburkan harta warisan dari ayahnya, dan sekarang menyesali keadaannya yang begitu buruknya. Apa yang ia pikirkan di dalam hatinya dan kemudian ia lakukan. Kita akan melihatnya di dalam Lukas 15 ayat 18-20. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, ternyata tekad dan keberanian anak bungsu ini tidak berlalu dengan sia-sia. Ada sebuah hasil yang luar biasa. Ayahnya yang begitu merindukan kepulangannya, akhirnya menerima dia dengan sukacita yang besar. Bahkan ia memberikan jubah, cincin, sepatu, dan mengadakan pesta dengan menyembelih lembu yang tambun untuk anak bungsu yang berani untuk pulang ini. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah takut atau malas untuk pulang. Pulang kepada Bapa di surga, pulang untuk kembali ke jalan yang benar, pulang untuk kembali di dalam pelukan kasih Bapa, pulang di dalam bimbingan kasih Bapa. Karena bersama dengan Bapa itulah yang akan menolong kita untuk mengerjakan hal-hal yang baik dan menjalani hidup yang lebih mulia, hidup yang elegan, hidup yang
baik adanya, sebagaimana pertama kali Allah menciptakan kita, sungguh amat baik. Kalau saat ini kita masih punya pergumulan yang berat, dan kita enggan untuk pulang, atau kita tidak tahu bagaimana caranya pulang, dan kita takut untuk pulang, saudaraku, renungkanlah bagian firman Tuhan ini. Tuhan akan selalu menanti-nantikan kepulangan saudara dan saya. Tuhan selalu merindukan anak-anaknya yang hilang untuk kembali lagi kepada Dia, mengakui kesalahan kita, dan menerima anugerah pengampunan dari Bapa. Oleh karena itu, biarlah ada saat yang begitu indah boleh kita dapatkan ketika kita kembali kepada Bapa, dan Bapa merangkul kita dengan penuh kehangatan cinta kasih-Nya. Bersediakah kita pulang dalam pelukan kasih Bapa? Tuhan Yesus memberkati.